Berkat doa para supporter timnas Indonesia, akhirnya Vietnam absen di kualifikasi Piala Dunia 2026. Top skor Liga Top Norwegia Samuel Silalahi susul Sain Patinama membela timnas Indonesia. Berhasrat ingin membela timnas Indonesia, Michael van Rooyen mengaku bangga. Debut gacor Coyun Damanik langsung mencetak gol spektakuler untuk timnas Indonesia U17. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Berkat doa supporter timnas Indonesia, Vietnam absen di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, pemain Vietnam yang dibenci supporter timnas Indonesia, Doan Van Hau, bakal absen di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam akan mengarungi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Filipina dan Irak. Laga ini akan dimulai pada November 2023 mendatang. Jelang pertandingan ini, Vietnam justru mendapat kabar buruk di mana bek andalannya Doan Van Hau harus menepi. November mendatang, timnas Vietnam akan memulai babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia. Namun pelatih Trosier baru saja mendapat kabar buruk dari Doan Van Hau, tulis keterangan dari media Vietnam. Masih menurut Soha, Doan Van Hau dikabarkan menjalani proses pemulihan yang cukup lambat sehingga November 2023 menjadi jadwal tercepat untuk bisa pulih 100% dari cedera. Ya, namun yang terbaru, klub-klub yang dibela oleh Doan Van Hau mengumumkan bahwa pemulihan Van Hau lebih lambat dari perkiraan. Oleh karena itu, ia kemungkinan besar tidak bisa bergabung dengan Vietnam untuk berlaga di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia pada November mendatang. Hal ini tentunya membuat pelatih Vietnam Philippe Trosier harus memutar otaknya sampai pusing. Ia harus mencari pengganti yang tepat untuk Doan Van Hau. Apalagi tim lemah Vietnam membutuhkan bek tangguh saat menghadapi tim kuat Irak dan Filipina. Apalagi kedua tim ini akan berhasrat untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Top skor Liga Norwegia bakal dinaturalisasi timnas Indonesia secepat mungkin. Ya, Samuel Agung Silalahi baru saja menandatangani kontrak profesionalnya bersama Strømsgodset, salah satu klub yang bermain di Liga 1 Norwegia. Ia diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari orang tuanya. Dengan demikian, Samuel Silalahi menyusul jejak karir bek timnas Indonesia lainnya, Saini Patinama, yang juga bergabung di Viking FK, salah satu tim asal Norwegia. Oleh sebabnya mereka berpeluang bisa berduel di Liga 1 Norwegia apabila Samuel Silalahi turun bersama tim seniornya. Kabar Samuel Silalahi menandatangani kontrak profesional pertamanya disiarkan oleh sebuah akun Instagram Football Talent Asia. Ya, 18 tahun Samuel Agung Silalahi menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Strømsgodset. Berdasarkan data dari akun yang sama, Samuel Silalahi sebelum gabung dengan Strømsgodset, ia bermain terlebih dahulu untuk SIP Academy. Tercatat pemain keturunan Indonesia tersebut bermain sebanyak 45 kali dengan 10 gol. Strømsgodset, tim baru Samuel Silalahi, saat ini bertengger di posisi 10 klasemen sementara Liga Norwegia. Dari 16 kontestan, sementara tim Sain Patinama masih kokoh di urutan kedua klasemen. Selanjutnya, Strømsgodset bakal menjamu Odd BK setelahnya Samuel bisa berduel dengan Saini Patinama, karena timnya kemudian bertemu dengan Viking FK atau klub dari bek kiri timnas itu. Sebagai informasi, Samuel merupakan pemain profesional dengan posisi gelandang serang. Ia memiliki tinggi badan 175 cm. Namun, Samuel diketahui akan turun terlebih dahulu bersama Strømsgodset atau tim U21 dari klub asal Norwegia tersebut. Strømsgodset bakal menjamu KV Halden di laga lanjutan PostNord Liga AFD 2 atau Liga 3 Norwegia. Di liga tersebut, tim Samuel Silalahi justru berada di dasar klasemen. Berbeda nasibnya dengan tim utama Strømsgodset. Kini Samuel menyusul Saini Patinama usai pemain keturunan Indonesia tersebut secara resmi mendapat kontrak profesionalnya. Tapi dirinya masih belum mendapatkan debut bermain dengan tim utama Strømsgodset. Berhasrat ingin membela timnas Indonesia secepatnya, Michael van Rooyen bangga. Ya, pemain klub kasta keempat Liga Spanyol Michael van Rooyen tengah jadi perbincangan karena lempar kode ingin membela timnas Indonesia. Pemain klub Ciudad Real Madrid lempar kode ingin bela timnas Indonesia lewat unggahan di Instastory akun Instagram pribadinya. Kode ini disampaikan oleh Van Rooyen setelah salah satu akun fanbase sepak bola Indonesia bertanya seperti ini. Apakah kamu ingin bersiap bermain untuk timnas Indonesia, Michael van Rooyen?
Menariknya unggahan itu disorot Van Michel Royen. Pemain asal Belanda itu merespon unggahan tersebut yang mengindikasikan dirinya berniat membela timnas Indonesia. Kode yang diunggah oleh Van Royen pun jadi perbincangan publik di laman sosial media. Van Royen sendiri sebelum berkarir di Spanyol habiskan karirnya di Belanda. Setelah salah satu media Belanda sempat mengulas soal sisi lain dari pemain 24 tahun tersebut, ulasan media Belanda itu perihal kemampuan dan rekam medis si pemain. Media Belanda itu pada Juli 2021 menyoroti perihal kepindahan Van Royen setelah 13 tahun membela FC Utrecht. Menurut mereka, Van Royen sebenarnya pemain muda berbakat yang sayangnya banyak mengalami cedera. Sementara jika merujuk pada situs Transfermarkt, Van Royen tercatat pernah 45 hari menepi akibat cedera lutut. Cedera itu didapat Van Royen saat membela Venlo pada 2022 silam. Pada musim ini di kasta keempat Liga Spanyol, Royen belum mencetak gol dari 6 laga yang ia lakoninya. Debut gacor Coyun Damanik langsung cetak gol spektakuler untuk timnas Indonesia U17. Ya, Coyun Damanik langsung mencetak gol dalam debutnya bersama timnas Indonesia U17 saat membela Garuda di laga uji coba melawan FC Köln. Pemuda 16 tahun itu yang bermain di klub Swiss Lausanne Sport U17 itu mencetak gol dari titik penalti. Meski timnas U17 akhirnya kalah dengan skor akhir 3-2. Ini merupakan pertandingan pertama pemuda yang lahir dari ibu berdarah Batak dan ayah asal Togo Pantai Gading tersebut bersama timnas. Setelah pada pekan ini ia resmi bergabung bersama tim besutan Bima Sakti Mandraguna. Ya, Coyun sendiri dikenal sebagai gelandang yang piawai dalam memotong serangan lawan dan membagi bola. Laga melawan FC Köln merupakan pertandingan uji coba terakhir timnas Indonesia U17 di Jerman sebelum pulang ke Indonesia dan bersiap menghadapi Piala Dunia U17 pada 10 November mendatang. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.